Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kupas tuntas cara penyusunan DUPAK atau sering disebut daftar usulan penetapan angka kredit. Apa itu DUPAK? DUPAK adalah daftar usulan penetapan angka kredit. DUPAK diusulkan oleh sekolah kepada tim penilai angka kredit agar dapat diterbitkan penetapan angka kredit atau PAK dari guru setiap tahun. Dasar hukum dari DUPAK ini adalah Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 dan Permendikbud nomor 35 tahun 2010. DUPAK adalah sebuah daftar yang berisi kegiatan yang telah dilakukan guru selama 1 tahun dan memiliki angka kredit. DUPAK harus disertai dengan bukti fisik pendukung agar dapat diverifikasi dan diberikan nilai oleh tim penilai. Nah, di bawah ini proses penyusunan daftar usulan penetapan angka kredit dari awal sampai terakhir. Nah, untuk penjelasan yang lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan yang lebih expert di video berikut ini. Tahun itu bisa 0,6. Kemarin sudah disampaikan untuk kegiatan di sekolah, misalnya IHT, in-house training, kita bisa lakukan di sekolah itu misalnya masing-masing 0,1 seperti seminar webinar yang sekali seminar itu ya Bapak Ibu itu 0,1. Kegiatan kolektif seperti MGMP ya itu bisa KKG MGMP itu bisa 0,15 ya setiap kegiatan. Tapi harus ada laporan pengembangan dirinya. Nah ini. Kemudian publikasi ilmiah itu berbagai macam. Bisa kita menampilkan karya kita. Ya ini Bapak Ibu, saya akan lanjut. Nah ini ya. Publikasi ilmiah itu bisa menjadi kita presentasi pada forum ilmiah. Misalnya saya menyampaikan materi di forum ilmiah, itu bisa mendapatkan nilai ya, nilai untuk pengembangan diri. Kemudian publikasi ilmiah atas hasil penelitian, itu kita sampaikan gagasan itu dan di bidang pendidikan formal itu juga ada nilainya. Kemudian publikasi buku pelajaran, buku pengayaan itu ada nilainya. Ini semuanya ada nilainya Bapak Ibu. Termasuk karya inovatif. Kemarin sudah disinggung kalau Bapak Ibu membuat teknologi tepat guna, misalnya Bapak Ibu membuat mesin perontok padi, seperti Prof. Hari kemarin sebutkan. Walaupun bukan bidang Bapak Ibu, misalnya bukan orang teknik, bukan orang yang di bidang itu, tetapi Bapak Ibu menemukan sesuatu, itu ada nilainya. Ya. Jadi kalau untuk inovatif ini, Bapak Ibu bisa bukan bidangnya. Seni juga gitu, misalnya orang matematik bisa membuat karya seni, boleh. Ya, itu tetap dinilai. Tapi rata-rata kalau untuk praktikum ya, ini biasanya orang IPA ya, guru IPA. Kemudian kalau untuk membuat alat peraga apapun bentuknya, yang berupa itu karya inovatif, namanya inovatif itu yang belum ada ya Bapak Ibu. Jangan inovatif barangnya sudah pernah ada, dibuat lagi malah menjadi ribet, ya itu namanya bukan inovatif ya. Namanya inovatif itu menemukan yang berbeda dari yang sudah ada ya, jadi inovatif. Kalau biasa-biasa itu namanya sebenarnya tidak inovatif ya. Ini banyak sekali karya-karya inovatif yang diajukan oleh guru, memang kami sebagai tim banyak menolak karena tidak sesuai ya. Barangnya sudah ada, dia membuat tidak mempermudah malah menjadi ribet. Nah, itu bukan inovatif ya. Kemudian mengikuti pengembangan penyusunan standar pedoman soal ya. Menyusun soal itu ada nanti kalau soal itu kita bisa standar soal itu bisa kita anggap sebagai karya inovatif, tetapi kita lihat soal yang seperti apa ya. Oke Bapak Ibu, ini deklat fungsional. Nah ini Bapak Ibu ya, nilai-nilai yang saya sebutkan tadi. Misalnya Bapak Ibu 30 sampai 80 itu nilainya 1 nih.
ya, dari paling bawah. Kemudian antara 81 sampai 180 jam nilainya 2. Nah, kemudian 181 sampai 480 jam nilainya 3. Kemudian 481 sampai 640 nilai 6. Kemudian deklat yang lama-lama ini ya, 641 sampai 960 nilainya 9. Nah, kemudian deklat in on ini biasanya ya dengan waktu yang lama ini 960 jam ya, itu nilainya 15. Ini kenapa? Kenapa lagi nih? Oh, kok aku yang ngeklik ya? Oke. Bapak Ibu, inilah semuanya yang kemarin sudah disampaikan sama Prof, bukan sekedar sertifikatnya, tetapi yang paling penting adalah laporan pengembangan diri, ya. Itu bisa dibuat kalau saya menyarankan dari tahun ke tahun Bapak Ibu sudah langsung menyusun. Misalnya sekarang Bapak Ibu udah deklat nih ya, deklat atau BIMTEK ini, BIMTEK misalnya tentang angka kredit guru ya, ini dapatnya nilai 1. Bapak Ibu langsung selesai ini, ada undangannya, ada daftar hadirnya, ada sertifikatnya, kemudian ada surat penugasan dari kepala sekolahnya, kemudian ada laporan pengembangan diri. Nanti di paling bawah slide saya laporan pengembangan diri itu bisa disusun. Ya, kalau nanti Bapak Ibu perlu contoh, saya bisa sharekan nanti lewat panitia. Ya, setelah apa nanti saya sharekan seperti apa. Ya, tetapi formatnya ada di sini. Ya, jadi ini adalah deklat berbentuk deklat fungsional atau deklat apa yang fungsional yang berkait dengan bidang kita. Apakah IT itu berkait dengan bidang kita? Ya, karena itu menunjang untuk pembelajaran kita, IT juga dianggapnya fungsional, gitu ya. Bisa di Bapak Ibu hitung walaupun bukan bidang IT, ya. Misalnya saya guru bahasa Indonesia, saya deklatnya deklat IT boleh, karena itu berkait. Saya guru bahasa Indonesia, saya deklat psikologi anak, boleh, karena itu menunjang dari apa pekerjaan kita, ya. Tetapi kalau ibu bapak deklatnya gurunya misalnya guru matematik, deklatnya itu tentang lain-lain, misalnya berkebun atau apa yang di luar, yang nanti tulisannya pun di luar pembelajaran, yaitu yang tidak boleh, ya. Tidak, artinya bukan tidak boleh, tidak bisa kita nilai, ya. Bapak Ibu, kegiatan kolektif guru yang tadi sudah saya sebut, misalnya mengikuti lokakarya atau kegiatan bersama yang saya sebut tadi MGMP, KKG, ya, itu nilainya 0,15 nih. Tetapi inilah rata-rata yang kami temukan di Kota Batam, kawan-kawan membuat laporan pengembangan dirinya yang tidak jelas, ya. Padahal ini 0,15 kalikan 1 tahun nilainya kan 4 kali maksudnya, jadi 0,6. Ya, tapi harus ada bukti fisiknya, harus ada dilampirkan. Jadi sertifikatnya ada, kemudian ada penugasannya dari kepala sekolah setiap Bapak Ibu berangkat, ya. Kemudian ada laporan pengembangan dirinya, kemudian ada daftar hadir, ya. Ini bisa kita hitung, ya. Kemudian yang lainnya apa? Kegiatan ilmiah seperti seminar, kolokium, diskusi, ya. Ini bagi orang yang memberikan materi atau pemakalahnya nilainya 0,2. Bagi peserta nilainya 0,1. Nah, kemudian kegiatan kolektif lainnya sesuai dengan tugas dan bidangnya atau kewajiban tupoksinya, ya misalnya in-house training, ya nilainya 0,1 juga. Nah, inilah Bapak Ibu saya mengulang kembali ya biar sama-sama kita pahami. Satu lagi yang kemarin belum terbahaskan ya, ini adalah unsur penunjang. Oke, tadi kan ada pendidikan, ada pembelajaran, ada PKB. Nah, ini unsur penunjangnya karena di dalam DUPAK bagiannya ada 4 ini. Nah, ini unsur penunjang Bapak Ibu tadi sudah saya singgung di awal. Kalau pendidikannya misalnya doktor ya S3 dan tidak linier, ya, maka nilainya angka kreditnya 15. Ini letaknya di unsur penunjang, tidak boleh diletakkan di unsur utama. Unsur utama berarti paling awal tadi. Ini letaknya harus di unsur penunjang karena ini nanti kalau dihitung lebih dari 10% akan dipotong. Itu tadi yang saya katakan ya. Kalau S2 misalnya tidak linier maka nilainya 10.
Kalau S1 ini sudah mungkin persoalan kalau S1 di sini tetap dicantumkan berarti ini barangkali penyesuaian atau mungkin dari D2 ya masih ada ya, tapi saat ini jarang-jarang yang untuk S1 ini. Nah, kemudian Bapak Ibu kegiatan melaksanakan kegiatan yang lainnya, misalnya membimbing siswa. Tapi kalau membimbing siswa harus ada laporan nih. Saya merahkan ini laporan nih harus ada. Ya. Kalau kita membimbing tanpa laporan itu tidak ada. Tapi kalau ada laporannya, biasanya anak SMK nih prakerin misalnya ya. Ini nilainya 0,17 ya. 0,17 nilainya. Tapi harus ada laporan ya Bapak Ibu. Tapi kalau hanya sertifikatnya saja nggak bisa dinilai. Kemudian yang kedua, sebagai pengawas ujian nasional, sebagai pengawas ujian sekolah itu ada nilainya 0,08 ya, kecil sekali. Nah, tetapi ada nilai ujian sekolah atau nilai pengawas ya, pengawas ujian sekolah atau pengawas ujian nasional. Kalau sekarang tidak ada lagi ujian nasional, berarti ujian sekolah. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu menjadi anggota organisasi profesi PGRI misalnya, kalau aktif menjadi pengurusnya nilai 1. Kalau tidak aktif otomatis Bapak Ibu sudah mencantumkan 0,75 karena kan kita semua anggota PGRI misalnya ya. Jadi ada SK, paling tidak ada kartu ya, kartu PGRI-nya. Kemudian menjadi anggota kegiatan pepramukaan. Kalau anggotanya sebagai pengurus sama nilainya seperti PGRI tadi. Jadi 1, kalau anggota nilainya 0,75. Kemudian menjadi tim penilai angka kredit nih Bapak Ibu. Kami yang tim ini nilainya rendah sekali nih, hanya 0,04 dan saya pun tidak pernah saya pakai untuk menghitung artinya. Karena nilainya hanya 0,04. Tetapi ini tidak masalah, kami kerja ini untuk demi Bapak Ibu semua ya. Kemudian untuk menjadi tutor misalnya, tutor di perguruan tinggi, tutor di apa, ini mencantumkan SK-nya ada ya, setiap 2 jam pelajaran 0,04 juga. Ini diperbolehkan, tetap semua yang saya jelaskan di akhir tadi itu termasuk unsur penunjang ya Bapak Ibu. Unsur penunjang itu hitungannya nanti tidak banyak ya, karena akan dipangkas kalau sudah lebih dari 10% ya. Oke. Kemudian ini masih ya penghargaan. Bapak Ibu memiliki kalau sudah menjadi guru 10 tahun nanti otomatis akan diajukan mendapatkan penghargaan Satya Lencana penghargaan dari Presiden itu 10 tahun itu nilainya 1. Kemudian 20 tahun itu nilainya 2. Kalau 30 tahun nilainya 3. Ya, apakah 40 tahun ada? Selama ini tidak pernah ada ya Bapak Ibu, hanya sampai 30 tahun. Kemudian memperoleh penghargaan tanda lain ya. Ini kemarin ada contoh misalnya kita mendapatkan penghargaan ya, tetapi penghargaannya tidak artinya gini, tidak masuk dalam yang 10, 20 dan 30. Penghargaan yang lainnya maka benar-benar penghargaan itu bisa dipertanggungjawabkan, ada sertifikat piagamnya, itu bisa dihitungnya 1 ya. Ini untuk unsur penunjang. Saya pikir untuk nilai-nilai yang sudah kita sebutkan Bapak Ibu sudah sangat mungkin bisa dipahami ya harusnya. Nah, sebagai tambahan tadi sudah saya singgung bahwa ada laporan pengembangan diri itu seperti apa bentuknya. Nah ini adalah kerangkanya, ya kerangkanya seperti ini. Jadi apakah ini seperti karya sampai seperti PTK, tidak perlu sangat itu ya Bapak Ibu, ini hanya singkat sebenarnya, hanya kerangkanya seperti ini. Jadi tidak terlalu tebal lah ya, paling 3-4 halaman ya. Kemudian lampiran-lampiran, ini saya pikir bisa Bapak Ibu baca, ini laporan pengembangan diri formatnya seperti ini. Identitas guru, apa saja, kemudian sampai laporan sampai laporan pengembangan dirinya itu kegiatan seperti ini, misalnya apa saja materinya nanti di sini Bapak Ibu. Ini contohnya ya, garis besar ini sudah dibuat. Nih, ini materi, ini rekapitulasi pengembangan dirinya ini. 1, nama kegiatannya apa, materi apa materinya, kemudian peran guru seperti apa,
pesertakah atau apa, jamnya berapa, nama fasilitatornya siapa, Bapak Ibu udah terangkum di sini ya materinya tentang apa, kemudian tempat kegiatannya di mana, dan yang mengadakan ini institusinya apa, misalnya dari Dinas Pendidikan dan seterusnya. Saya pikir apa yang saya sampaikan cukup pemaparan saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya. Waktu saya tidak panjang ya, hanya diberi waktu 1,5 jam, yang paling banyak nanti untuk ke latihannya. Bapak Ibu, saya sudah mengirimkan bentuk latihannya untuk menghitung ya, atau nanti kalau saya mau lari ke soalnya ke bentuk PK, PK guru, nanti Bapak Ibu juga mungkin bisa mencoba ya membuat ya. Jadi sudah saya kirim ke panitia bagaimana latihannya bisa untuk menghitung. Nah, untuk memasukkannya ke Dupak, hitungan Dupaknya, nilai-nilainya yang saya sebutkan tadi dimasukkan ke dalam Dupaknya, nanti mungkin akan dipandu lebih lanjut oleh Pak Samiun. Jadi kami berdua ya pagi ini saya dengan Pak Samiun saling menutup ya Bapak Ibu, artinya saling membantu. Artinya Bapak Ibu bertanya tentang apa saja berdua silakan, nggak apa-apa. Mungkin apa yang disampaikan Pak Samiun saya menjawab, apa yang saya sampaikan Pak Samiun menjawab, itu saling melengkapi maksudnya ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu Bu Nila, pemaparan saya mungkin akan lebih tepat kalau kita bisa bertanya jawab barangkali. Terima kasih. Mohon izin Bu Nila. Ya. Ini Bu Leni Bagaria yang sudah mengacungkan tangan, Ibu Leni Bagaria. Dari awal. Izin Bu, terima kasih. Belum. Tadi sudah disebut, kan udah Ibu rangkum sebut di dalam penjelasan. Ibu Leni Bagaria ya tadi ya. Ada Ibu Leni Bagaria tadi? Ada Bu. Ya, silakan Izin Bu. Bu. Terima kasih Bu Nila kesempatannya. Izin Bu Wahya bertanya menyambung percakapan Ibu dengan Ibu ini tadi. Berarti bisa menyempurnakan 2 PTK sekaligus. Misalkan PTK pertama di tahun lalu, PTK kedua di tahun ini, lalu berhubung PTK pertamanya belum diselenggarakan, kemudian kedua PTK diselenggarakan dalam satu waktu. Ya, suaranya mati Bu. Ibunya mati. Bu, suaranya mati. Wajib. Ibu Wagil. Ibu Wagil. Suara Ibu Nggak muncul. Oke, Bu Leni. Bu Leni. Iya, Mana ya? Iya, Bu. Maksud saya gini, 1 kali seminar itu kalau Ibu punya 2 PTK, tetap satu PTK yang diseminarkan. Nanti yang satunya pada kesempatan yang lain. Tapi Ibu dalam 1 kali seminar itu boleh bergabung dengan kawan, misalnya 2-3 orang bersamaan seminar itu bisa. Ya, jadi peserta seminarnya sama, yang tampil beda orang, itu dalam 1 kali seminar 3. Ya, jangan banyak-banyak sampai 10 juga kami meragukan. Jadi 10 tidak dianjurkan ya Bu, 3 lah paling banyak seminar itu 1 kali seminar.
4, kalau 4 tuh cari kawan lagi yang lain untuk berikutnya. Jadi kalau Ibu 2 PTK harus 2 kali seminar, ya. Jadi seperti itu Bu Leni ya. Oke. Satu pertanyaan lagi ya Bu Wagiem. Ya Bu, silakan. Belum istirahat tadi karena kita sudah mulainya terlambat juga 15 menit. Ya. Dari sini kelihatan belum ada kelihatan yang tunjuk tangan ya. Pak Asep Rozi ya, Pak Asep Rozi. Asep Pauzi. Silakan Pak Asep. Iya Bu. Terima kasih Bu. Mohon izin Bu Wagiem, Iya, Pak. mohon petunjuk untuk cara penghitungan angka kredit pada kode 14, 15 dan 15A. Terus terang saya sendiri agak kebingungan. Maksudnya apa? Cara penghitungan angka kredit. Cara penghitungan angka kredit tentang menyusun kurikulum satuan pendidikan, di situ kan paket semua. Kemudian yang kedua yang kode 15 pengawas penilaian dan evaluasi terhadap yang 14 itu Bu. Itu cara menghitung angka kreditnya seperti apa itu Bu? Untuk penghitungan angka kredit di PK ya, PK guru. Mau minta kita ganti ke ini ya. Boleh. Yang mana yang dimaksud dengan Pak Asep tadi ya? Kurikulum Bu. Kurikulum. Yang dimaksudkan kurikulum itu kompetensi yang dimaksudkan ya Pak. Itu PK ya. Nilai PK itulah kalau nilai PK kita harus memperinci satu persatu ya. Dengan nilai maksimalnya berapa. Misalnya nilai maksimalnya 2, nanti nilainya berarti 4. Kalau pokoknya dihitung aja terus, baru dikumpulkan Pak. Nilai PK yaitu yang Bapak maksudkan? Iya betul Bu. Ya, kalau itu ada 14 item itu harus nanti tergabung seluruhnya. Setiap kompetensi itu ada 2, ada 3, ada 4. Itu harus tergabung seluruhnya, baru kita satukan Pak. Misalnya gini, guru yang menguasai pedagogik biasanya ada pertanyaan, guru itu mampu menguasai kurikulumnya misalnya ya, itu ada poin yang itu ya, tergantung kalau memang nilainya maksimal dia 2, nanti kan bergabung dengan satu kompetensi itu dan digabungkan lagi nanti dengan kompetensi-kompetensi yang lain disatukan, baru menjadi nilai maksimalnya berapa, misalnya perolehannya anggaplah perolehannya 46 per 56 kali 100. Nah, itu berapa perolehannya nanti Pak? Lihat masuk rentangan yang mana? Apakah rentangan yang 100? Apakah rentangan yang 125? Ya. Artinya nilai PK-nya itu nanti terakhirnya itu akan bisa kita hitung. Kalau untuk menghitung ini memang harus waktunya. Masih ya? Bu Wagiem? Bu Nila. Ya, ada masalah sedikit Bu Nila. Oke. Masalah itunya. Mana jelas, tolong ini di ada. Oke. Ada masalah sedikit Bu. Jadi gini ya. Maksud saya nilai PK itu harus dihitung dari semua kompetensi. Jadi kompetensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai kompetensi 14 disatukan. Nanti pakai rumus ya, berapa perolehannya? Misalnya 46 per 56 kalikan 100. Dia di rentangan berapa? Apakah dia amat baik, cukup, sedang dan seterusnya. Itu ya Pak Asep, jawaban saya. Kalau tidak, mohon izin Bu ya? Wagiem, maksudnya ini tadi kan udah disampaikan sama Ibu. Misalkan contoh nih PKG-nya 13,12 ya Bu. Misalkan nilai PKG-nya 13,12. Kemudian kira-kira untuk nilai menyusun kurikulum itu berapa persen dari nilai tersebut? Saya Bu. Oh, berapa persennya?
Betul, Bu. Yang Bapak tanyakan berapa persennya? Gini, nilai itu digabung Pak Asep, nilai itu tidak per item, tapi digabung seluruhnya. Digabung dari 14 item itu, jangan per itemnya. Tapi kalau seperti itu, kalau Dia boleh. sampai berarti ya. Aduh. Bisa nggak coba Citra, biar Ibu tampilkan apanya? Kita ulang tampilkan ya. Pak Ibu, tolong jangan diaktifkan soundnya ya. Ini berisik kelihatan kedengarannya dari sini. Yang hanya bertanya yang bisa membuka ya, yang dibuka ya. Oke. Bentar. Tampilkan yang nilai PK. Nilai hitungan nilai PK tadi. Nilai PK yang mana, Bu? Yang nilai PK di bagian mana? PG. Untuk kurikulum sekolah. Oh, nggak bisa share konten karena bukan Ya. Oke. Bu Nila, nggak Ya. bisa share kontennya, nggak bisa. Sudah, Bu. Sudah Ya. bisa. Sudah bisa. Udah bisa. Belum. Udah. Ini Pak Asep ya. Ini yang dimaksudkan Pak Asep. Ya. Pak Asep yang dimaksudkan ini ya, nilai-nilai di sini. Mohon izin, kalau dalam Dupak itu ada di poin nomor poin C, melaksanakan yang relevan dengan fungsi sekolah madrasah dengan nomor 8, 10, 11. 8, 10, di Dupak, Bu. Di contoh Dupak, Bu. Dupak, Ibu. Kebagian, mohon izin, Bu. Atas, Bu, atas, Bu.
Nah itu Bu, yang bawah Bu. Oke, stop Bu. Nomor 8 Bu, poin nomor 8. Nomor 8, nomor 10, nomor 11. Jaringan putus ya sepertinya karena hujan deras ya. Stikernya belum dinyalakan. Nggak ada suaranya, Bu Nila. Iya, Bu Bagiem. Oh, Bagiem nggak ada suara. Atau mohon bantuannya Pak Samiun. Mohon penjelasan Pak Samiun. Oke Pak Ya. Asep ya. Untuk menyusun kurikulum pada satuan pendidikan itu tidak pernah tertera tersendiri di dalam Dupak untuk dinilai ya. Tapi kalau untuk yang Bapak tanyakan, membimbing guru pemula dalam induksi pembimbingan, ini bisa dimasukkan ke unsur penunjang sebenarnya Pak. Tapi kalau ini pembelajaran ya di poin C ya. Memang ini jarang terjadi ya, karena apalagi untuk guru pemula baru kali ini juga. Nah, ini bisa dicantumkan di sini, berarti dibuatlah untuk Dupaknya dilampirkan sertifikatnya. Ya, kemudian bisa dibuat kalau ada laporannya dilampirkan. Ini bisa dinilai seperti kegiatan kalau dulu namanya Latsar tuh Pak ya. Latsar kalau dulu LPJ. Itu ada nilai 3 kalau LPJ dulu ya. Kalau sekarang berapa pola jamnya saya kurang tahu ya. Karena rentangan jamnya sudah tertera kan di Bapak Ibu. Kemarin ada berapa? Misalnya 400 sekian berarti ke nilai berapa ya. Tadi sudah saya jelaskan ada dari nilai 31, kalau 81 ke atas itu 2 dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk yang satu lagi nomor berapa tadi? Ekstrakurikuler ya. Untuk membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, kalau dulu memang dipisahkan sebelum kurikulum 13 dan sebelum Dupak 2013 ya. Tetapi karena sekarang sudah disatukan, ini tidak ada pengkhususan membimbing ekstrakurikuler dipisahkan. Tetapi kalau Bapak Ibu memang melakukan misalnya pramuka tadi ya, ekstrakurikuler pramuka kan ada bisa dibuat sertifikatnya, kemudian laporannya bagaimana Bapak Ibu membimbing. Yang paling penting membimbing itu harus ada pelaporannya. Jadi ada lampiran laporan ya, bukan sekedar ada sertifikat, karena yang dinilai adalah laporannya. Jadi ini memang mungkin untuk kita yang tim penilai, hal-hal yang ini untuk induksi, untuk ekstrakurikuler yang membimbing sifatnya, ini memang selama ini belum pernah mengusul melampirkan ini dan memang tidak pernah ada, ya. Tetapi kalau Ibu Bapak sekarang yang sekarang ini ada, ini bisa kita nilai tersendiri. Sama halnya wali kelas kan bisa kita nilai ya. Kemudian untuk laboratorium ini, kepala laboratorium juga bisa kita nilai tersendiri. Jadi ini bisa Bapak Ibu dilakukan penilaian. Menyusun kurikulum ini, kenapa saya katakan tidak selama ini memang tidak ada penilaian khusus. Karena menyusun kurikulum itu tidak dibuat selama ini sertifikat atau laporannya atau apanya. Makanya ini selama ini tidak tertera tersendiri. Tetapi kalau Bapak Ibu misalnya mau membuat terkhusus ya, ada
misalnya sertifikatnya atau ada SK-nya, SK ya setidaknya dari sekolah ada SK-nya, kemudian ada pelaporannya, kalau nyusun kurikulum ada jadwal penyusunannya, nah itu bisa dinilai, ya. Oke, Oke, Pak Asep. Ya, Bapak Ibu, mungkin kita sekarang sesuai jadwal tepatnya 9. Bu Nila, Ya. Bu Nila, Ya, ada Bu. satu pertanyaan lewat chatnya ini Bu, katanya apakah sekarang untuk yang masih baru itu sudah bisa menyusun dupak gitu ya, walaupun belum diangkat dalam jabatan. Kalau sepemahaman kami tim penilai, dupak itu bisa disusun mulai setelah pegawai ya, artinya setelah PNS, kemudian nanti akan kita tertibkan ya tahun per tahun, karena kan untuk naik pangkat tidak begitu nyusun langsung naik pangkat, yakinlah itu tidak akan terjadi, pasti 2-3 tahun baru akan naik pangkat. Tapi Bapak Ibu yang sekarang jangan putus asa, artinya ini belum bisa nyusun dan sebagainya. Ya, itu masih bisa apa yang Bapak Ibu miliki dihitung, dibuat administrasinya dilengkapi, buat laporannya dan seterusnya, itu bisa diusulkan nanti. Ini tergantung di Bu Nila ya. Kalau memang 1 tahun itu bisa kita keluarkan PAK-nya, berarti berbentuk PAK dulu ya. Jadi berbentuk PAK, Bapak Ibu, ini kita bicara PAK dan dupak beda loh ya. Kalau dupak itu daftar usulannya. Daftar usulan itu kalau sudah mau naik pangkat, tapi kalau Bapak Ibu PAK itu setiap tahun rencananya mau dikeluarkan PAK. Ya, jadi jangan salah paham, kalau PAK itu bisa keluar setiap tahun, tetapi kalau dupak itu bisa kita usulannya langsung untuk naik pangkatnya. Jadi ini jangan salah persepsi ya. Dari kemarin kayaknya galau Bu Nila gara-gara bisa nyusun dupak apa tidak gitu ya. Jadi kawan-kawan saya nangkapnya begitu. Terima kasih. Ya. Jadi ini sudah terakhir ya, sebelum kita tutup, karena sesuai jadwal sebenarnya 9.30 tadi kita sudah selesai, istirahat setengah jam baru dilanjutkan dengan sesi Pak Samiun. Untuk Bapak Ibu Guru yang angkatan 2019, seperti yang kemarin sudah dijawab oleh Prof. Hari, kapan seorang guru mulai membuat daftar usulan angka kreditnya itu pada saat seorang guru sudah menjadi PNS. Artinya pada mulai Maret 2020 nanti mungkin mulai dihitung atau dinilai pada saat Desember. Mengenai apakah Dinas Pendidikan akan mengambil kebijakan dupak ini akan dinilai setiap tahun, ini kan masih akan terus kami bahas, karena sesuai dengan rencana kami, memang kami kalau kesiapan dari sekretariat tim penilai dan tim penilai sudah matang, jadi nanti di Desember nanti mungkin seluruh dupak bisa dinilai, kemudian diterbitkan PAK-nya per tahun gitu. Jadi terus kami gesa untuk persiapannya. Nah selanjutnya seperti yang kemarin juga masih ada kegalauan tentang yang fungsional, yang kalau nggak salah angkatan 2019 ini terdata di kami itu ada 6 orang, maka kami akan segera proses untuk pengangkatan dalam jabatan. Nanti silakan yang angkatan 2019 yang sudah memiliki kelengkapan itu bisa menghubungi Ibu Neni di Dinas Pendidikan. Mungkin itu saja Bapak Ibu, kita istirahat dulu, kita ketemu lagi. Sekarang sudah setengah jam 10 lewat 15 ya Bapak Ibu ya.